Ya sudah weh. Sudah kurekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aturan hukum ITE di Indonesia. Di sini kami beranggotakan yang pertama Dinda Wulan Cahyawati dengan NIM 01, yang kedua Muhammad Hilbram dengan NIM 018, dan saya sendiri Tamara Damayanti Ma'ruf dengan NIM 090, dan Julio Firozanggi dengan NIM 136. Ya, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Dinda, silakan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengaturan teknologi informatika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE beserta revisinya yang direvisi pada tahun 2016 Nomor 19 yaitu menjadi landasan hukum dalam mengatur teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di dunia maya. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, tertib, dan produktif. Dengan demikian, UU ITE dan revisinya berperan penting dalam melindungi masyarakat dari potensi kejahatan siber dan memastikan pemanfaatannya dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab. Next. Yang selanjutnya ada hubungan antara hukum dan teknologi. Hukum dalam teknologi diperlukan untuk mengatur penggunaan teknologi dan informatika agar lebih tercipta ketertibannya. Unsur hukum menurut ahli ada 3. Yang pertama, untuk mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua, dibuat untuk badan resmi. Yang ketiga, bersifat memaksa dengan sanksi yang tegas. Next. Selanjutnya, perkembangan teknologi informatika. Nah, dalam perkembangan teknologi informatika ini memiliki 2 dampak ya. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama dampak positif yaitu dapat mempermudah aktivitas manusia. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan kejahatan siber atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Hukum memainkan peran penting dalam masyarakat karena berfungsi sebagai pengatur dan pengawas. Dengan adanya hukum, kekacauan, konflik dapat dicegah sedini mungkin, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan tertib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Tamara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum di dunia nyata dan di dunia maya. Yang pertama, di dunia nyata atau real world. Dalam dunia nyata, hukum tradisional setiap kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP masih berlaku dan berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu contoh pasal yang sering diterapkan adalah pasal 310 KUHP tentang penghinaan yang mengatur dan melindungi individu dari tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang di dunia maya atau cyber world, di dunia maya atau cyber world, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE berlaku saat pengguna terhubung dengan internet. UU ini mengatur dan melindungi individu dari tindakan ilegal seperti penghinaan melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram. Next. Ruang lingkup dalam UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berlaku bagi setiap individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar negeri. UU ini khususnya mengatur tindakan yang merugikan kepentingan Indonesia seperti kerugian ekonomi nasional,
kebocoran data strategis, dan gangguan keamanan negara. Contoh kasus yang sering terjadi adalah penghinaan terhadap warga Indonesia melalui media sosial oleh warga negara asing. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berlaku bagi setiap individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar negeri. UU ini khususnya mengatur tindakan yang merugikan kepentingan Indonesia, seperti kerugian ekonomi nasional, kebocoran data strategis, dan gangguan keamanan negara. Contohnya, kasus yang sering terjadi adalah penghinaan terhadap warga Indonesia melalui media sosial oleh warga negara asing. Next. Asas UU ITE. Yang pertama, kepastian hukum, memberikan landasan hukum yang diakui. Yang kedua, manfaat, mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kehati-hatian, mengurangi resiko kerugian dalam transaksi elektronik. Yang keempat, iktikat baik, yaitu tidak merugikan pihak lain secara sengaja. Yang kelima, kebebasan memilih teknologi, tidak terikat pada teknologi tertentu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mas Ibam. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Di sini slide berikutnya ada beberapa poin, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan, lalu terakhir memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Lalu alat buktinya ada beberapa poin lagi, yakni informasi dan dokumen elektronik sekarang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Jadi terhadap informasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga berwenang seperti kepolisian, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, dan institusi lain yang berwenang berdasarkan undang-undang. Oke, selanjutnya pasal-pasal pelanggaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Banggi. Nah, di sini terdapat pasal 27 tentang konten elektronik yang melanggar, yang berbunyi muatan yang melanggar kesusilaan seperti perjudian, penghinaan, pemerasan, dan lainnya, diatur secara ketat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap muatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Dan juga terdapat pasal 28 tentang penyebaran informasi menyesatkan yang berisi menyebarluaskan berita bohong yang merugikan konsumen serta ujaran kebencian berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Pelanggaran ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Sesuai dengan ketentuan UUD, Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian ada pasal 29 tentang ancaman kekerasan yang berisi cyberbullying yang merugikan baik secara fisik maupun psikis, merupakan tindakan ilegal yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun serta denda 750 juta.
Kemudian pasal 30 tentang akses ilegal yang berisi tindakan peretasan atau akses tanpa izin ke sistem elektronik merupakan pelanggaran serius yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 8 tahun dan denda 800 juta rupiah. Next. Nah, selanjutnya pasal 31 tentang intersepsi tanpa izin yang berbunyi penyadapan ilegal terhadap data elektronik merupakan tindakan pidana yang serius dan diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Tindakan ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah. Dan pasal 32 tentang manipulasi data, mengubah, merusak, atau menyembunyikan data elektronik milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang diatur oleh UU ITE. Pelanggaran ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar 5 miliar. Yang terakhir, pasal 35 tentang pemalsuan data elektronik yang berbunyi membuat atau memalsukan data elektronik sehingga terlihat seolah-olah otentik merupakan tindakan pidana serius yang diatur oleh UU ITE. Pelanggaran ini dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan denda sebesar 12 miliar. Nah, ancaman pidana tambahannya, pidana dalam kasus kejahatan informasi dan transaksi elektronik dapat ditingkatkan sehingga 2/3 dari pidana awal. Hal ini berlaku jika kasus tersebut menyangkut sistem pemerintahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan negara atau melibatkan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang menunjukkan kejahatan terorganisir dan berpotensi merugikan banyak pihak. Dari presentasi itu kita ambil kesimpulannya yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan landasan hukum penting dalam mengatur dunia maya. UU ini menjamin keamanan, kepastian hukum, dan keadilan dalam transaksi elektronik, serta mengurangi risiko kejahatan siber yang semakin kompleks. Dengan demikian, UU ITE membantu melindungi hak-hak warga negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung perkembangan teknologi informasi yang sehat. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Lumayan. Lanjut lagi ya, guys. Oke.